Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nis wa in kanat wahidatan falahan nis wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudusu mimma tauraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha audain abaukum wa abnaukum la taduruna ayyum aqrabu lakum naf'a
fariidatan minallah innallaha kana aliman hakimah. Mengawian di awal C2 tilu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha audain abaukum wa abnaukum la taduruna ayyum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakimah. Yusikum mewasiatkan kepada kalian Allahu Allah fi auladikum dalam hal waris anak-anak kalian lidzakari bagi anak laki-laki mithlu seperti hadzi bagian al-unthayain dua anak perempuan. Ini yang sering disebut anak laki-laki satu, anak perempuan setengah, atau anak laki-laki dua, anak perempuan satu. Jadi bagi yang meninggal lalu anaknya ada laki perempuan, dibaginya begitu, anak laki-lakinya satu, anak perempuannya dua, berarti dibagi 4, yang 2 buat anak laki-laki yang satu, yang 2 lagi buat anak perempuan yang 2, dibagi 4. Kalau punya istri ketika meninggalnya, nanti di ayat 12 istrinya dapat dulu 1/8. Nah nanti yang 7/8-nya dibagi 4. Kalau anaknya perempuan saja, fa in kunna nisaan, jika keadaan anak-anaknya perempuan, nisaan itu banyak, fauqathnataini di atas 2, lebih dari 2, maksudnya 2 ke atas, falahunna maka bagi mereka thulutsa ma tarok, 2/3 dari yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidatan, jika anak perempuannya satu saja, falahan nisf, maka bagi anak perempuan itu dapat setengah.
Jadi kalau misalnya anak perempuan unggul, Mang Ujangnya anak perempuan saja kan 2. Berarti kalau Mang Ujang meninggal dunia 2/3 buat anak perempuan, 1/8 buat Bu Nyai, ya sisanya itu nanti dijelaskan di ayat terakhir surat An-Nisa buat laki-laki yang terdekat. Di hadis disebutkan buat laki-laki yang terdekat, berarti buat Usai jeung Ipan, ya, sisanya itu. Dan itu dibagi, berarti Usai dan Ipan dibagi 2. Kalau anak perempuannya 1 sama, ya setengah, nanti 1/8-nya buat istrinya, atau dibalik, misalkan yang meninggalnya istrinya meninggalkan suami dan anak perempuan, suaminya nanti dapat 1/4, anak perempuannya setengah, sisanya berarti separapat deh, itu buat lelaki yang terdekat. Kalau ada ayah berarti ke ayah, nanti sebagai dijelaskan di ayat berikutnya. Kemudian kalau tidak ada ayah berarti saudara laki-laki yang terdekat. Contoh misalkan di kita di sini ada ayah yang anak perempuannya 4, nah keluarga Amrul, maka itu dapat 2/3. Terus ketika meninggal apakah masih ada ayahnya? Kalau masih ada ayahnya, ke ayahnya. Meskipun sekarang ayahnya sudah meninggal dunia, ya, jadi dihitungnya ketika meninggal itu ahli warisnya masih ada tidak. Kalau misalkan ayahnya sudah tidak ada berarti ke lelaki yang terdekat. Lelaki yang terdekat berarti mangnutnya. Nah itu sisanya itu begitu. Kalau anak laki-laki saja gimana? Kayak saya 5, ya udah habis itu mah. Gilang, be aku sorangan. Anak laki-laki satu-satunya. Aman kalau anak laki-laki mah. Jadi nanti ibunya dapat 1/8, sisanya be aku Gilang. Atau kalau kasus saya berarti istri saya dapat 1/8, lalu nanti sisanya sama anak-anak saya habis. Kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan nanti sisanya ke lelaki yang terdekat. Dan ini yang dimaksud anak itu anak kandung, bukan anak tiri, ya. Misalkan di sini ya keluarga Miftah, itu ketika almarhum Pak Uju meninggal dunia, anak laki-lakinya kan 5, anak perempuannya 3. Kan anak dari istri pertama 3, anak dari istri kedua 5, dihitung dah. Tong anak di istri kedua wungkul, hari anak di istri pertama di hari-harikeun. Nih, jadi kalau bapaknya menikahnya lebih dari 1 kali itu dihitung, ya semua anaknya. Dan kalau yang meninggalnya bapaknya berarti anak bapaknya. Nah, ada kan 1 anak tiri, anak dari istri Pak Uju, ya. Itu anak tiri nggak dapat waris. Nanti anak tiri itu yang dibahas kemarin di ayat 8, kasih saja sekerelaan, sekeridoan ahli-ahli waris. Termasuk di sini anak dari istri kedua, anak dari istri ketiga, ya. Misalkan saya punya keluarga yang istrinya 1 di Bandung, istrinya 1 lagi di Garut, ya. Yang pernah ketemu dengan istrinya di Garut cuma saya, ya. Dan tapi kalau anak-anaknya belum pernah ketemu. Tuh anaknya tanya, ya, hari si bapak cenah budakna itu sabaraji 2 laki unggul, cenah rugi. Rugi teh kenapa? Ya karena nanti ahli warisnya habis sama yang anak laki-laki yang di Garut, ya. Jadi anak istri pertama, anak istri kedua itu statusnya sama. Jangan mentang-mentang ini anak istri pertama jadi warisnya ke anak istri pertama saja, sementara anak dari istri kedua tidak, baik cenada jauh. Dan gak bisa itu kesepakatannya begini, misalkan udahlah anak dari istri pertama mah yang di Bandung hartanya,
Anak istri yang kedua mah yang di Garut hartanya. Bari nominal harta di Bandung dan di Garut beda. Nggak bisa. Cenah anak di Garut mah kuna harta nu di Garut, anak anu di Bandung mah harta anu di Bandung, nggak bisa, harus disatukan itu. Harta Bandung, harta Garut satukan, lalu bagi, kalau anaknya 4 dibagi 6 ya, karena laki-laki dihitung 2, anak perempuan dihitung 1 begitu. Ya, kalau misalkan punya istri 3, 1 di Bandung, 1 di Bogor, 1 di Jakarta. Udah anak-anak di Bandung ini harta yang di Bandung, anak-anak yang di Bogor itu harta yang di Bogor, anak-anak yang di Jakarta harta yang di Jakarta. Nggak bisa begitu, karena nominal pasti beda-beda ya. Harus disatukan semua waris itu dan dibagikannya juga bareng. Di sini kata Imam Ibnu Katsir, Allah menyebut yusi. Yusi itu berwasiat. Wasiat itu menunjukkan kasih sayang. Imam Ibnu Katsir mengutip hadis, "Fawallah lallahu arhamu bi'ibadi min hadhi biwaladiha." Ketika Nabi melihat seorang ibu yang tawanan tekau ningali budak leutik diais kagegeloan gitu, karena dia terpisah dari anaknya. Bongan satu dapat ngilu perang jeung peeleheun perang lawan orang Islam. Tiap ketemu anak kecil di Madinah, ais, wah, dicium, disusuan gitu. Padahal bukan anaknya. Kata Nabi, mungkin tidak si ibu itu memasukkan anaknya ke dalam api. Eta anak batur we gitu, kumaha anakna sorangan. Ya. Dileop cenah kanu cai panas. Kata sahabat, nggak mungkin. Nah, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu itu kepada anaknya. Allah nggak mungkin menjerumuskan manusia ke neraka. Termasuk dalam konteks ini Allah nggak mungkin memberikan syariat yang tidak adil. Allah itu Maha-Rahman Maha-Rahim. Kurang dibaca ayat mimitis dalam setiap aktivitas, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kemudian kita berasumsi ini hukum waris teh teu adil. Wah, itu kurang ajar. Nya mata hukuman ge kafir ya, kafir amali, dosa gede. Dosa gede teh moal dihapus ku salat, najan haji, najan tukang salat, tukang ngaji, tukang zakat tetap ka neraka. Kalau dia tidak menegakkan hukum waris sebagaimana yang disyariatkan. Nah, di sini penting ya, iman heula penting ya, iman dulu bahwa ini syariat dari Allah. Begitu ya seputar anak-anak. Jadi anak tiri tidak dapat, terus anak istri pertama kedua, termasuk kalau ketika meninggal anak yang kedua misalkan sudah meninggal, itu jangan dihitung. Kecenatu incuna karunya misalkan ya, ketika saya meninggal dari 5 orang anak saya itu yang 1 sudah meninggal contohnya. Nah, misalkan yang pertama, nah anak pertama itu sudah punya anak cucu ya. Maka waris itu dibagi ke 4 anak saya. Anak yang pertama nggak dapat, termasuk cucu ya, anak dari anak saya nggak dapat. Kenapa? Karena terhalang oleh anak laki-laki ya. Anak laki-laki itu udahlah ya, semuanya di sana. Nanti cucu dari anak pertama gimana? Nah, itu yang ayat 8 kemari. Ini anak yang 4 ini harus memikirkan cucu ya. Nah, ketika kalau ada pertanyaan kenapa harta waris jatuhnya ke laki-laki lebih banyaknya, jawabannya kata para ulama, karena anak laki-laki itu wajib mengurus. Contoh dalam kasus yang tadi saya contohkan yang 4 anak saya, itu wajib mengurus cucu ya dari anak saya yang pertama, wajib diurus, makanya warisnya jatuh ke sini. Termasuk punten kalau tadi contohnya Mang Ujang, kenapa cenah adik Mang Ujang yang laki-laki dapat waris? Karena adik Mang Ujang yang laki-laki wajib mengurus anak-anak Mang Ujang yang perempuan. Laki-laki itu wajib mengurus.
Termasuk kenapa anak laki-laki lebih gede daripada anak perempuan? Iya, karena anak laki-laki itu nanti tanggung jawab ngurus inung bapana, ngurus incu-incuna, termasuk ngurus adik-adiknya. Maka dari itu saya sering bilang, perempuan itu dapat waris gigis untung, ya. Kudu nama temenang waris. Kenapa? Karena mereka nggak punya kewajiban mengurus. Termasuk di sini ada hadis, seorang paman datang ke Nabi, kata dia, Sa'ad bin Rabi meninggal dunia, gugur dalam medan perang. Anak perempuannya 2, punya istri 1. Bagaimana warisnya? Kata Nabi, 2 anak perempuannya kasih 2/3, istrinya kasih 1/8, sisanya silakan buat kamu. Dan kenapa sama pamannya dulur lelaki? Kenapa tidak sama saudara perempuannya misalkan? Ya karena ini nanti paman berkewajiban mengurus anak-anak yatim itu. Kemudian berikutnya untuk orang tua, wali abawaihi, dan bagi kedua orang tuanya, suami istrinya, ibu dan bapak. Likulli wahidin, untuk masing-masing minhuma dari mereka berdua, as-sudusu 1/6 mimma taroka, dari yang ditinggalkan, in kana lahu walad, jika yang meninggal punya anak. Contoh saya akan kumplit kene ibu bapak saya. Ketika saya meninggal dunia, berarti istri saya dapat 1/8, ibu bapak saya masing-masing dapat 1/6, 1/6. Sisanya baru dibagi ke anak-anak saya yang laki-laki. Bilang boga kena hakin ini. Oh geus daya. Oh aman beak we teh. Jadi kalau masih ada orang tua, contoh misalkan istri saya kalau meninggal dunia, pihak kan masih ada, ya berarti ke saya nanti 1/4, ke pihak 1/6, nah sisanya ke anak-anak laki-laki. Tapi tentunya dari harta waris istri, nanti dibahas di ayat berikutnya. Harta waris suami dan istri itu harus dipisah, ya makanya dari sekarang ini harus jelas. Jangan ngabingungkeun ustad ke ngabagikeunana, nya para rahasia keur ngabagikeun teh urang teh apal nanaon, ya. Jadi harus jelas, suami ini rumah milik siapa, ini mobil milik siapa, motor milik siapa, harus jelas, ya. Kalau milik istri ya berarti milik istri. Nah jika wako waepik tanu imahna 2 kudu jelas ya, mana nu imah wako, mana nu imah waneng, ya. Ono itu mah nu waneng, 2 anak nu waneng, misalnya 2 anak nu wako, ya silahkan itu diatur warisnya. Kalau misalkan meninggal waneng misalkan, kalau itu bukan rumah wako berarti nggak dibagikan. Tapi kalau misalkan meninggal waneng misalkan, ya, itu rumah waneng doa itu dibagikan, begitu. Terus sebaliknya, ya. Fa illam yakul lahu waladun, kalau tidak ada anak laki-laki, ya, atau tidak ada anak, wa warithahu, dan yang menjadi ahli warisnya abawahu, 2 orang tuanya, fali ummihi thuluth, maka bagi ibunya 1/3, bapaknya sisanya, ya asobah. Ya kalau kasus Gilang nih, Gilang teh geus usaha, ya, maut kan belum nikah. Komo anak mah, berarti warisnya ke Ustadz Tony dan istrinya. Ustadz Tony dapat 2/3, ibunya Gilang dapat 1/3. Kalau tidak punya anak. Kalau punya anak tadi ibu bapak masing-masing 1/6. Nggak ada cenah ibu, cuma ada bapak, bapak 1/6. Nggak ada cenah bapak, cuma ada ibu, ibu aja berarti 1/6. Fa in kana lahu ikhwatun, kalau mayit itu masih punya saudara, fali ummi sudus, maka ibunya 1/6, sisanya buat bapaknya. Berapa? 5/6. Contoh misalkan anak saya sakit, misalkan udah usaha, punya harta, tapi belum menikah, lalu meninggal dunia,
maka berarti bagian istri saya, ibunya Sakib 1/6, 5/6-nya lagi harta Sakib itu saya. Gitu. Nah, dibedakan karena tadi tanggung jawab mengurus anak ada di bapak. Kan Sakib punya adik 4. Ya. Itu adik-adiknya tanggung jawab mengurusnya bapaknya, makanya bagiannya lebih gede. Kalau tadi kasus Gilang meninggal dunia kan ada urusan deui, ya, makanya bapaknya cukup 2/3, ibu Gilang 1/3. Tapi kalau kasus saya Sakib meninggal dunia, maka berarti saya dapat 5/6, ibunya dapat 1/6. Hari adik-adik Sakib dapat yang enggak, terhalang oleh saya sebagai bapaknya. Jadi urutannya kan begini. Kalau suami istri pasti dapat anak, ayah, saudara, paman. Ini saling menghalangi nih, yang anak dan ayah itu menghalangi saudara dan paman. Jadi saudara-saudara Sakib terhalang oleh siapa? Oleh ayah. Apalagi kalau Sakib sudah punya anak, ya. Contoh misalkan saya kan ada anak, ada ibu bapak, maka saudara saya, kakak saya, adik saya terhalang semua oleh anak saya, oleh bapak saya. Kalaupun bapak saya sudah meninggal dunia, terhalang oleh anak. Kalaupun anak saya misalkan gak punya, ya, tapi kan masih ada bapak. Nah, kecuali kalau anak nggak punya, bapak sudah meninggal dunia. Contoh misalkan tadi kasus Gilang meninggal dunia, Ustadz Toninya udah wafat, tinggal ibunya saja, berarti hartanya ke ibu 1/3, sisanya buat lelaki yang terdekat, mang Gilang berarti. Tapi mang dari bapak, ya, mang dari bapak, bukan mang dari ibu, bukan paman dari ibu. Ahli waris itu paman dari bapak, bukan paman dari ibu. Kalau paman dari ibu bukan ahli waris. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain, sesudah wasiat yang diwasiatkan dengannya atau utang. Meski disebut wasiat dulu, tapi yang wajib didahulukan adalah utang, karena utang itu menghalangi seseorang masuk surga, ya. Kemarin kebetulan saya ngaji di Nurul Huda bab hutang. Hati-hati, pariksa utang kolot. Jadi orang berbakti ke orang tua itu sampai meninggal dunia. Meskipun orang tua sudah meninggal dunia, masih punya utang, bayar. Itu kewajiban anak. Tong hayang warisna unggul, ari hutangna teu dipikiran. Bahkan seandainya meninggal menyisakan utang banyak, warisnya tidak cukup, itu kata Zubair bin Al-Awwam, jual semua hartanya, bayar utang. Sesana utangna, tanggung jawab anaknya. Begitu, ya. Jadi harus berbakti itu. Pernah saya ditanya, ini almarhum hartanya begini, tapi utang ke banknya segini. Utang ke banknya lebih gede dibanding harta waris yang ditinggalkan. Kumaha cenah Ustaz, jual semua, bayarkan buat utang ke bank. Kurang kene cenah Ustaz, kewajiban anak-anak 2:1. Anak laki-laki bayar 2 kali lipat dibanding anak perempuan. Begitu, ya. Dan kita semua, ya termasuk saya, bapak-bapak harus kalau punya utang makanya harus tertulis, ya. Nama tuh babari nu HP notes we nya, utang judulna. Nah, tulis biar nanti ketika kita meninggal dunia kan dibuka dah notes, oh ya utang gitu. Atau dikasih tahu ke istri, ke anak sejak sekarang. Karena di hadisnya yang mati syahid saja yang harus masuk surga itu tidak akan masuk surga sampai utangnya dibayarkan. Kenapa? Karena dosanya dosa gede. Dosa gede apa tadi? Sholat, zakat, saum, haji, bahkan mati syahid pun mual bisa ngapus dosa gede. Dosa gede itu hanya bisa dihapus kalau sudah ditunaikan. Menutang harus dibayar, ya. Termasuk yang sering saya bilang ke santri, utang ka sakola menuduh Allah bodoh, beleguk, naudzubillah min dzalik. Bosnya cenah bagi rata ngara adil, itu sama dengan menghina Allah. Ongko sok dikir asmaul husna nu osok, ya. Ongko sok ngadoa Allahumma rabbana ya hayyu ya qayyum. Ai taeun ngabagikeun waris
tidak sesuai hukum waris. Malah bagi rata we cenah ngara adil, itu sama dengan menghina Allah, beleguk. Allah tidak bijaksana. Padahal jelas di sini innallaha kana aliman hakima. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.